Ikhwatul Islam, di dalam melakukan larangan atau dikala kita mengetahui larangan-larangan yang kita harus tinggalkan selama kita berada di dalam ihram, itu terbagi kepada tiga. Ada larangan yang mana kita tidak kena denda dengannya. Ada sesuatu larangan, misalnya kita melakukan larangan tersebut, kalau seandainya kita lakukan, kita tidak berdosa dan kita juga tidak membayar denda. Apa larangan tersebut? Yaitu kalau seandainya kita melakukan sesuatu di dalam ibadah haji dan melaksanakannya, atau kita melakukan sesuatu di dalam ibadah umrah tanpa kita ketahui atau tanpa kita sadari. Muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama dikala kita masih bisa duduk di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil warisan-warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Karena memang Nabi tidak pernah meninggalkan dinar dan dirham. Nabi tidak meninggalkan dunia kepada kita, tapi yang ditinggalkan oleh Nabi adalah agama untuk membimbing kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berada di dalam masjid Rasulullah SAW yang dibangun di atas iman dan takwa, maka tentunya kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala meridainya, sehingga betul-betul kita memanfaatkan semua nikmat yang diberikan dalam rangka melakukan kebaikan dan kebajikan. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpinnya para nabi dan para rasul. Dan kita bangga menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kuntum khaira ummah, kalian itu adalah umat yang terbaik. Di dalam ayat yang lain Allah juga menyebutkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikianlah kami jadikan kalian adalah umat yang terbaik. Sehingga dikala kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikala kita dijadikan sebagai umat Nabi yang menjawab seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak umat Nabi SAW mereka yang tidak mau menjawab surat Nabi. Karena semua mereka yang lahir setelah Nabi diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul, mereka termasuk dalam kategori umat Nabi SAW. Hanya saja umat Nabi itu terbagi kepada dua. Yang pertama disebut dengan ummatul da'wah, dan yang kedua disebut dengan ummatul ijabah. Ummatul da'wah artinya semua mereka yang mendengarkan Nabi diutus oleh Allah Azza wa Jalla, wajib bagi mereka untuk beriman kepada Allah. Kalau mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak ikut kepada Rasulullah SAW, maka mereka tanggung resikonya. Sebagaimana hadis Nabi yang mulia SAW, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah, tidak satupun yang mendengarkan diriku diutus oleh Allah dari umat ini. Umat apa yang disebutkan oleh Nabi? Semuanya. Kemudian mereka tidak beriman kepadaku, kecuali mereka diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu disebut dengan ummatul dakwah. Kemudian yang kedua disebut dengan ummatul ijabah, umat yang mengijabah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya kita merupakan di antara salah satunya, dan kita bangga sekaligus kita bersyukur kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga di antara kewajiban yang harus senantiasa kita lakukan ikhwatul Islam, dikala kita mengenang, dikala kita mengetahui, dan dikala kita menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian demikian juga di antara kewajiban kita bersama ikhwatul Islam, terutama bagi kita yang berada di kota Madinah, ada beberapa tempat yang dianjurkan kita untuk berziarah ke sana. 2 masjid dan 3 perkuburan. Masjid yang pertama tentunya Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah Masjid Quba. Antara Masjid Nabi SAW dengan Masjid Quba adalah 2 masjid yang memiliki banyak sekali kesamaan.
Kesamaan yang pertama, sama-sama termasuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la masjidun ussisa 'ala taqwa. Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam pondasinya adalah iman dan takwa. Masjid Quba pondasinya adalah iman dan takwa. Ayat ini menunjukkan kepada kita bersama bahawa Masjid Nabi dan Masjid Quba sama-sama la masjidun ussisa 'ala taqwa. Kemudian yang kedua, kesamaannya bahawa Masjid Nabi dan Masjid Quba adalah masjid yang sama-sama dibangun oleh Nabi itu sendiri. Dikala Nabi SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah, Nabi SAW singgah di Bani Amr bin Auf, sebuah kabilah yang ada di Quba. Maka setelahnya Nabi SAW membangun Masjid Quba dengan tangannya. Nabi yang membangun Masjid Quba bersama para sahabatnya. Begitu juga dengan Masjid Nabawi, dibangun oleh Nabi SAW dan juga oleh para sahabatnya. Kemudian di antara kesamaan yang ketiga, mereka yang solat di dalam Masjid Nabawi dan mereka yang solat di dalam Masjid Quba sama-sama memiliki keutamaan yang luar biasa. Di dalam Masjid Nabawi, Nabi SAW menyebutkan khairum min alfi salah. Lebih bagus, lebih baik daripada 1000 kali salat. Nabi tidak menyebutkan 1000, tapi Nabi menyebutkan lebih baik daripada 1000. Kalau di Masjid Quba, Nabi SAW menyebutkan ka'adli umrah, ka'umrah. Orang yang solat di dalamnya maka sama dengan mereka melaksanakan ibadah umrah, sama-sama memiliki keutamaan yang luar biasa. Itu kesamaan yang ketiga. Kemudian kesamaan Masjid Nabawi dengan Masjid Quba yang keempat, Allah sama-sama memberikan pujian untuk penduduknya. Penduduk Madinah dipuji oleh Allah, penduduk Quba juga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 kesamaan inilah ikhwatul Islam yang menyebabkan Nabi SAW menganjurkan kita yang datang ke kota Madinah untuk datang ke Masjid Nabi SAW. Bahkan waktu-waktu kita yang ada diusahakan memperbanyak waktu di dalam Masjid Nabawi. Begitu juga dengan Masjid Quba. Kemudian yang ketiga, yang keempat dan yang kelima yang dianjurkan bagi kita berziarah ke sana adalah 3 perkuburan. Perkuburan Nabi dan kedua orang sahabatnya. Kemudian yang kedua perkuburan Baqi' Al-Gharqad. Kemudian yang ketiga adalah perkuburan syuhada Uhud. 3 perkuburan ini juga dianjurkan bagi kita untuk berziarah ke sana ikhwatul Islam, dan salah satunya adalah perkuburan baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita yang ada di kota Madinah diberikan kemuliaan, kemudahan, rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan langkah kita datang ke kota Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di antara kewajiban yang tidak boleh kita lewatkan adalah berziarah ke perkuburan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau seandainya ada kaum muslimin ketika mereka datang ke kota Madinah kemudian tidak berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sesuatu yang belum lengkap dalam kehidupan mereka. Padahal kalau seandainya tidak berziarah ke perkuburan Nabi, maka tentunya itu bukan bagian daripada rukun haji dan juga rukun umrah. Tapi setiap muslim mereka akan menyadari kalau seandainya mereka datang ke kota Madinah tidak berziarah ke perkuburan Nabi, ada sesuatu yang kurang yang belum mereka lakukan. Dan itulah pentingnya bagi kita yang datang ke kota Madinah. Salah satu tempat yang dianjurkan bagi kita berziarah ke sana adalah perkuburan baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikala Allah mudahkan bagi kita untuk berziarah, maka tentunya berziarah ke perkuburan Nabi tidak sama dengan berziarah ke perkuburan yang lainnya. Kalau seandainya kita berziarah ke perkuburan orang tua, kita menjaga adab dan etika, tidak mungkin kita main-main di sana. Kalau kita menjaga atau kalau seandainya kita berziarah ke perkuburan orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang baik, maka kita tentunya berhati-hati dikala berziarah ke perkuburannya. Bagaimana kalau seandainya kita berziarah ke perkuburan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Tidak mungkin kita lewatkan begitu saja. Ada adab, ada etika yang harus kita jaga. Yang kita sibukkan, yang kita fokuskan adalah bagaimana kita mengucapkan salam dan selawat kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sesekali kita mengangkat suara dikala kita berziarah ke perkuburan baginda Nabi yang mulia, karena itu adalah Nabi. Nabi ia sudah berbeda alamnya dengan kita, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap hidup di alam barzakh sana. Sehingga ikhwatul Islam, di antara kewajiban yang dianjurkan bagi kita adalah mengucapkan salam dan selawat. Sebagaimana di dunia para sahabat menyampaikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kita yang tidak bersua dan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah mudahkan kita datang ke kota Madinah, kewajiban salam itu tetap juga harus kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
Demikian juga dengan kalimat solawat. Sehingga bagi kita yang ada di kota Madinah, berziarah ke perkuburan baginda Nabi yang mulia, kemudian kita mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Itu merupakan di antara doa yang dianjurkan bagi kita mengucapkannya dikala kita datang ke kota Madinah berziarah ke perkuburan Nabi yang mulia. Di dalamnya ada salam dan salawat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga di dalamnya adalah kalimat-kalimat doa yang mulia, dan itu merupakan kewajiban kita sebagai umat Nabi terhadap Nabi itu sendiri. Dan kita tahu ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya tidak butuh kepada salam yang kita ucapkan. Demikian juga Nabi SAW tidak butuh kepada salawat yang kita sampaikan. Kita mengucapkan salam kepada Nabi, kita tidak mengucapkan salam kepada Nabi. Kita mengucapkan salawat kepada Nabi, tidak mengucapkan salawat kepada Nabi, tidak ada pengaruhnya bagi Nabi SAW. Karena Nabi tetap diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang menyebutkan di dalam ayatnya maqaman mahmuda, posisi yang sangat mulia, posisi yang sangat dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi kenapa kita harus mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi? Karena yang butuh kepada salam dan butuh kepada salawat itu adalah kita sebagai umat Nabi SAW, bukan Nabi yang butuh kepada salam dan salawat yang kita sampaikan. Sehingga kalau seandainya kita mengucapkan salam, apakah memberikan kelebihan kepada Nabi? Tidak. Atau kalau seandainya kita tidak mengucapkan salam, apakah kurang bagi Nabi? Juga tidak. Kalau seandainya kita mengucapkan salawat kepada Nabi, apakah kemuliaan Nabi SAW bertambah? Tidak. Apakah kalau seandainya kita tidak mengucapkan salam kurang kemuliaan Nabi? Juga tidak. Jadi yang perlu dan yang butuh salam dan salawat itu adalah kita sebagai umat Nabi SAW. Dan itu merupakan bentuk kedekatan kita dengan Nabi kita yang mulia SAW. Mereka yang dekat dengan Nabi adalah mereka yang selalu mengucapkan salam kepada Nabinya. Mereka yang dekat dengan Nabi adalah mereka yang selalu bersolawat kepada Nabinya. Bukan berarti Nabi butuh kepada salam dan solawat tersebut, tapi kita yang butuh kepada salam dan solawat yang kita sampaikan kepada Nabi. Maka wajar kalau seandainya Nabi banyak menyebutkan di dalam hadisnya. Di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan al-bakhil, orang yang bakhil, orang yang kikir adalah mereka yang mendengarkan namaku kemudian mereka tidak mau bersolawat. Di dalam riwayat yang lain Nabi SAW menyebutkan minal jafa, di antara keringnya cinta seorang hamba kepada diriku an uzkar, dikala aku diingatkan atau dikala aku disebutkan di sisinya mereka tidak berselawat kepadaku. Nabi SAW menyebutkan kalimat demikian, maknanya yang rugi itu adalah kita, bukan Nabi SAW. Karena Nabi akan selalu mulia dan akan senantiasa mulia. Nabi mulia di dunia, Nabi mulia di alam barzakh, dan Nabi mulia untuk selama-lamanya. Tapi itu semua merupakan kewajiban kita ikhwatul Islam yang tidak boleh kita lewatkan begitu saja tanpa mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, terutama dikala Allah hadiahkan kepada kita bisa datang ke kota Nabi. Jarak kita dengan Nabi hanya beberapa langkah saja, sehingga dianjurkan bagi kita berziarah ke perkuburan Nabi yang mulia sambil mengucapkan salam dan salawat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Kalau seandainya kita tambah dengan mengucapkan wa nashhadu annaka ballauta risalah wa addaita al-amanah wa nasahta al-ummah wa jahadta fillahi haqqa jihadi, itu juga tidak menjadi masalah dan semakin bagus bagi kita untuk mengucapkannya. Namun kadar minimal yang harus kita baca dikala kita berada di kota Madinah berziarah ke perkuburan baginda Nabi yang mulia, Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, itu salamnya. Kemudian salawatnya, sallallahu wa sallama wa baraka alayka, itu yang kedua salawatnya. Kemudian doanya, wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati, itu merupakan di antara doa yang kita baca dikala kita berziarah ke perkuburan baginda Nabi yang mulia. Demikian juga di samping kita berziarah ke perkuburan Nabi, ada Abu Bakar dan Umar di sana. Kita juga berziarah ke perkuburan para sahabat yang mulia, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Mereka senantiasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana ada Nabi, di situ ada mereka. Kalau seandainya kita baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi di sana, pasti ada Abu Bakar, pasti ada Umar. Dikala mereka senantiasa bersama Nabi di dunia,
maka Allah hadiahkan kepada mereka berdua, mereka juga bersama Nabi di alam barzakh. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada mereka akan selalu bersama baginda Nabi yang mulia. Sehingga suatu ketika ikhwatul Islam, di dalam Masjid Nabawi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara di depan para sahabatnya. Kemudian tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil, "Mana Abu Bakar As-Siddiq? Aina Abu Bakar As-Siddiq? Mana Abu Bakar As-Siddiq?" Maka Abu Bakar As-Siddiq maju mengatakan, "Labbaika ya Rasulullah, aku hadir ya Rasulullah, aku datang ya Rasulullah." Kemudian Abu Bakar berdiri di samping kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menggenggam tangan kanan Nabi menggenggam tangan kiri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian setelah dilakukan yang demikian, Nabi kembali berujar, "Mana Umar bin Khattab?" Maka Umar juga mengatakan, "Labbaika ya Rasulullah, aku hadir ya Rasulullah." Kemudian Umar berdiri di samping kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangan kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tangan kanan Umar bin Khattab, digenggam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah mereka berdua, tangannya dipegang oleh baginda Nabi yang mulia. Kemudian Nabi mengangkat tangan mereka semuanya. Diangkat tangan Abu Bakar As-Siddiq, diangkat tangan Umar bin Khattab, sambil mengatakan kepada semua sahabat yang ada, seperti inilah kami akan dikumpulkan di dalam surga. Maknanya mereka adalah orang-orang yang mulia. Mulia bersama Nabi di dunia, mulia bersama Nabi di alam barzakh, dan mulia bersama Nabi di dalam surganya. Sehingga kewajiban kita bersama dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan lupakan sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Jangan juga lupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Umar bin Khattab. Walaupun semua sahabat adalah manusia-manusia yang mulia, yang terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka adalah orang yang paling mulia di antara yang ada setelah para nabi dan para rasul. Bahkan kalau kita bandingkan dengan semua umat yang ada, maka yang terbaik adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Sehingga dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi, maka kita juga berziarah ke perkuburan Abu Bakar sambil mengucapkan, "Assalamu alayka ya khalifata Rasulillah wa jazaka an ummatil islami khairal jaza." Begitu juga kalau seandainya satu langkah berikutnya ada Umar, kita juga menyebutkan, "Assalamu alayka ya amiral mu'minin," atau "Assalamu alayka ya Umar wa jazaka an ummatil islami khairal jaza." Kemudian setelahnya kita keluar berziarah ke perkuburan Baqi'. Kemudian juga dianjurkan bagi kita berziarah ke perkuburan syuhada Uhud. 5 tempat inilah ikhwatul Islam yang dianjurkan bagi kita untuk berziarah ke sana. Kalau bisa jangan kita tinggalkan Madinah, kecuali 5 tempat ini sudah kita menelusurinya dan mengucapkan doa-doa yang mesti kita baca, terutama di perkuburan Nabi kita yang mulia dan juga kedua orang para sahabatnya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan tentang masalah haji yang akan kita lakukan dan semoga memberikan manfaat kepada kita bersama. Sebelum kita melanjutkan ikhwatul Islam, siapa di antara kita yang sudah hafal doa berziarah ke perkuburan Nabi? Atau jangan-jangan kita belum berziarah? Atau sudah berziarah tapi kita lupa doanya? Atau yang berziarah apa yang kita baca? Dan insya Allah semua kita rata-rata berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kewajiban kita apa yang kita ucapkan dikala kita berziarah. Karena tidak mungkin kita datang berziarah ke perkuburan Nabi demikian saja kita lewat, kita tidak tahu. Makanya ikhwatul Islam, dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi, yang harus kita bawa dan yang harus kita baca adalah doa, bukan kamera. Karena nanti dikhawatirkan kita tidak sopan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Berziarah ke perkuburan Nabi, coba bayangkan ini ziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada di antara kita yang berziarah ke perkuburan orang tuanya yang mereka bawa adalah kamera, maka akan dianggap sebagai anak yang durhaka. Bagaimana kalau seandainya kita berziarah ke perkuburan Nabi? Maka fokuslah di situ ikhwatul Islam. Dan selalu kita menyebutkan yang harus kita utamakan adalah bagaimana adab itu kepada adab yang pertama itu bukan adab kepada sesama. Adab yang paling utama dan yang paling utama yang pertama adalah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua adalah kepada baginda Nabi yang mulia. Kemudian baru kepada sesama. Kalau seandainya kepada sesama kita lewat tanpa izin, misalnya kita dianggap kurang beradab, bagaimana dengan berziarah atau lewat di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Oleh karenanya ikhwatul Islam, adab yang paling utama dan yang paling pertama kepada Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah menciptakan kita semuanya. Kemudian kepada baginda Nabi yang mulia. Kemudian baru setelahnya kepada sesama antara kita. Oleh karenanya ikhwatul Islam, dikala kita lewat berziarah ke perkuburan Nabi, jangan lewat begitu saja. Atau kita disibukkan dengan perkara-perkara yang lainnya. Yang kita ziarahi adalah manusia yang paling mulia. Semua kita bercita-cita untuk bisa melihatnya.
Semua kita bercita-cita untuk bisa minum dari telaganya. Semua kita bercita-cita untuk bisa mendapatkan syafaat darinya. Semua kita bercita-cita untuk bisa dikumpulkan oleh Allah bersamanya di dalam surga. Itu semua merupakan cita-cita kita bersama. Makanya Ali bin Abi Thalib ikhwatul Islam, dikala ditanya tentang kenikmatan dan keindahan yang ada di dalam surga, apa jawaban Ali? Karena memang surga itu ikhwatul Islam adalah sesuatu yang tidak bisa terbayangkan oleh akal pikiran. Iya, Allah menyebutkan apa yang ada di dalamnya. Ada sungai di dalamnya, ada buah-buahan yang ada di dalamnya, ada pohon ini, ada pohon itu. Tapi jangan pernah kita bayangkan sungainya sama dengan sungai yang ada di dunia. Buah-buahannya sama dengan buah-buahan yang ada di dunia. Itu hanya sekedar nama. Tapi hakikatnya tidak ada yang tahu kecuali Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga dikala Ali ditanya bagaimana kenikmatan yang ada di surga, sulit untuk menerangkan ikhwatul Islam, sulit sekali. Tapi Ali menyebutkan dengan bahasa yang sangat indah. Cukuplah yang membuat kita bangga dan bahagia dikala yang ada di dalam surga itu adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ikhwatul Islam, itu merupakan di antara anjuran kami bersama supaya kita dikala berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tidak lewat begitu saja, atau tata krama dan adab yang harus kita jaga. Makanya Umar ikhwatul Islam pernah suatu ketika ada orang yang mengangkat suaranya dikala dia dekat dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini di zaman Umar. Kemudian Umar kita tahu dikala ingin memanggil orang tersebut, maka Umar sulit untuk memanggilnya. Dikhawatirkan suaranya lebih keras. Suara Umar itu kita tahu, Umar bin Khattab. Kemudian dia ambil kerikil, dia lempar orang tersebut. Kemudian akhirnya orang ini menoleh, dipanggil oleh Umar bin Khattab, "Kesini kalian berdua." Dikala mereka datang, maka Umar bertanya, "Dari mana kalian berasal?" Kemudian mereka mengatakan, "Kami berasal dari daerah ini dan daerah itu." Apa kata Umar? "Kalau seandainya kalian berasal dari Madinah, la auja'tukuma, aku akan berikan pelajaran yang tidak akan kalian lupakan. Kenapa kalian angkat suara kalian di samping Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam?" Maknanya ikhwatul Islam, adab kepada Nabi dikala Nabi hidup, dan adab kepada Nabi walaupun Nabi sudah tiada, sudah berbeda alamnya, tetap harus senantiasa bagi umatnya selalu untuk menjaganya. Dan di antara salah satu kewajiban kita adalah mengucapkan doa dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi yang mulia sambil mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Ada yang sudah hafal? Ada yang hafal doa berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam? InsyaAllah ikhwatul Islam, intinya sebelum kita meninggalkan Madinah, jangan lupa menghafal doa yang sangat indah ini, terutama kewajiban kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sama dengan salam yang biasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi khusus untuk Nabi dhamirnya berbeda. Sebagaimana dikala kita tahiyat akhir kita menyebutkan assalamu alayka ayyuhan Nabi, berbeda dhamirnya. Begitu juga dikala kita berziarah berbeda dhamirnya, suku kata terakhir atau kalimat terakhir assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kalimat yang kedua sallallahu wa sallama wa baraka alayka, sallallahu wa sallama wa baraka alayka. Yang ketiga wajazaka afdala, wajazaka, semoga Allah memberikan balasan afdal, yang terbagus, yang terindah, yang paling mulia. Ma jaza nabiyyan an ummati, sebagaimana Allah memberikan balasan kepada semua para nabi, dan nabi adalah mendapatkan orang yang mendapatkan balasan yang terindah di antara nabi-nabi yang ada, karena nabi adalah sayyidul anbiya wal mursalin. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah sambil berjalannya waktu kita berusaha untuk menghafal doa berziarah tersebut, karena tentunya itu merupakan kewajiban kita bersama kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan kembalikan kepada manasik yang akan kita bahas sambungan daripada pelajaran kita yang sebelumnya. Dan kita berusaha semaksimal mungkin ikhwatul Islam, sebelum kita melaksanakan ibadah haji, kita mengetahui apa kaedah-kaedah yang telah disebutkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, agar kita semuanya mendapatkan haji yang kita inginkan, yang disebut dengan haji yang mabrur. Ikhwatul Islam, sebelum kita melanjutkan tentang masalah ibadah haji yang akan kita lakukan, kita ingin menyampaikan beberapa larangan dan apa saja yang kalau seandainya kita melakukan larangan tersebut, apa yang harus kita lakukan. Yang pertama ikhwatul Islam,
di dalam melakukan larangan, atau dikala kita mengetahui larangan-larangan yang kita harus tinggalkan selama kita berada di dalam ihram, itu terbagi kepada 3. Ada larangan yang mana kita tidak kena denda dengannya. Ada sesuatu larangan, misalnya kita melakukan larangan tersebut, kalau seandainya kita lakukan, kita tidak berdosa dan kita juga tidak membayar denda. Apa larangan tersebut? Yaitu kalau seandainya kita melakukan sesuatu di dalam ibadah haji dan melaksanakannya, atau kita melakukan sesuatu di dalam ibadah umrah tanpa kita ketahui atau tanpa kita sadari. Kita ulang lagi ikhwatul Islam. Kalau seandainya kita melakukan larangan di dalam ibadah haji dan dalam ibadah umrah, dan kita melakukan larangan tersebut, namun dikala kita melakukannya tanpa disadari, atau kita tidak sadar, atau karena kita tidak tahu, atau karena kita lupa, maka ketahuilah, kalau seandainya kita melakukan yang demikian, kita tidak berdosa dan kita juga tidak kena denda. Bisa dipahami? Misalnya, dikala kita sedang melakukan ihram, dikala kita berpakaian ihram, tiba-tiba, karena biasanya misalnya kita makan, kita singgah di jalan, kita makan, kemudian kita bersihkan tangan kita ini dengan sabun yang memiliki wewangian. Memakai wewangian tidak boleh selama kita melakukan ibadah ihram. Tapi karena kita lupa, kita tahu memakai wewangian tidak boleh, tapi karena kita tidak sengaja atau karena kita lupa, apakah kita kena denda dengannya? Misalnya, dan itu banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Misalnya dikala tangan mereka kotor atau ingin membersihkan pakaiannya dan yang semisalnya, mereka kadang-kadang memakai wewangian tanpa mereka sadari. Kalau seandainya dilakukan yang demikian karena lupa dia tahu hukumnya tapi dia lupa, atau dia tidak tahu hukumnya, maka ketahuilah kita kembalikan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, Rabbana la tu'akhidna. Apa arti la tu'akhidna? Jangan berikan kepada kami beban dan dosa. Rabbana la tu'akhidna in nasina, kalau kami lupa, aw akhtana, atau kami tersalah, kami lupa atau kami tidak sadar dan yang semisalnya. Maka apabila ada kaum muslimin, terutama dikala mereka melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji, di dalam mereka rangka atau di dalam ketika mereka melaksanakan berihram, maka kalau mereka melakukan larangan-larangan ihram tidak tanpa didasari karena lupa atau tidak sengaja, maka mereka tidak berdosa dan juga tidak kena denda. Misalnya, ada orang yang terbiasa mengambil kukunya, biasa bermain-main kuku. Ketika mereka mengucapkan niat labbaik Allahumma umratan, dikala mereka sampai di miqat, kemudian mereka naik ke atas kendaraannya, kemudian tiba-tiba sambil mereka mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, kuku mereka main. Mereka memegang kukunya tanpa disadari, semua kukunya sudah bersih. Maka kalau seandainya demikian terjadi, mereka tidak berdosa karena mereka tidak sadar atau karena mereka lupa, mereka tahu hukumnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian ikhwatul Islam, ada denda, itu yang pertama, bagi mereka yang melakukan larangan-larangan ihram. Yang kedua, bagi mereka yang melakukan larangan ihram, baik itu karena terpaksa atau ada sesuatu yang mewajibkan bagi mereka untuk melakukannya, maka mereka membayar denda tanpa berdosa. Karena ikhwatul Islam, tidak mungkin ada kaum muslimin yang melakukan larangan ihram dengan sengaja, kecuali pasti ada alasannya. Misalnya di zaman Nabi SAW, ada sahabat Nabi SAW yang panjang rambutnya, kemudian dikala dia berihram, biasanya yang ada di rambut itu apa namanya? Yang di rambut perempuan biasanya kutu ya. Kalau itu bahasa Indonesia atau hanya bahasa daerah? Kutu itu bahasa Indonesia atau bahasa daerah? Indonesia ya. Nah, Nabi SAW memperhatikan orang ini, banyak kutunya di rambutnya, bahkan sampai berjalan, kutu itu berjalan di mukanya. Nabi kasihan melihatnya. Kalau dipotong rambutnya, dicukur rambutnya, tidak boleh karena itu adalah larangan ihram. Kalau tidak, dia bagaimana dia menahan kutu yang sangat gatal? Akhirnya apa yang terjadi? Nabi SAW perintahkan dirinya, cukur rambutmu, kemudian bayar denda. Dan dia tidak berdosa dengannya. Maknanya ikhwatul Islam, tidak mungkin kaum muslimin yang ingin beribadah kepada Allah, melakukan umrah, melakukan haji, dengan sengaja mereka melakukan larangan-larangan ihram. Tidak mungkin. Makanya kata sengaja itu jauh sekali, persentasenya sedikit sekali ikhwatul Islam. Oleh karenanya, ada di antara mereka yang melakukan larangan ihram karena lupa dan tidak sengaja. Sudah kita berikan jawabannya. Ada pula di antara mereka yang terpaksa melakukan larangan ihram karena ada kemaslahatan yang lebih bagus.
atau kemaslahatan yang lebih baik baginya. Misalnya kukunya berdarah misalnya. Dia tahu hukumnya tidak boleh misalnya, tapi karena demi kesehatannya terpaksa dia lakukan, mengambil kukunya misalnya contohnya. Maka dia tidak berdosa walaupun dia harus membayar denda ataupun yang semisalnya. Apapun ikhwatul Islam, apabila kita terpaksa melakukan larangan ihram, contoh, kita tidak boleh memakai pakaian-pakaian yang berjahit. Laki-laki hanya boleh memakai pakaian 2 lapis saja, yang bagian bawah dan bagian atas, untuk di bawah dan untuk di atas. Tidak boleh mereka memakai pakaian yang lainnya. Tiba-tiba ada sebahagian mereka memakai pakaian dalam. Tentunya ada alasannya, bukan tanpa alasan. Seperti misalnya tua, terpaksa dia pakai misalnya sesuatu pempes misalnya, atau yang lain misalnya, maka tidak menjadi masalah ikhwatul Islam. Dia tidak berdosa dengannya, tapi dia tetap membayar denda. Bisa dipahami? Jadi tidak semua orang yang melakukan larangan ihram mereka berdosa dengannya, karena kadang-kadang ada keadaan, situasi dan kondisi yang memaksa mereka untuk melakukannya. Tapi tetap bagi mereka untuk membayar denda. Dendanya ikhwatul Islam, denda bagi kita yang melakukan larangan-larangan ihram, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Faman kana minkum maridan aw bihi azam min ra'sihi." Barang siapa di antara kalian yang sakit apa saja. Kalau seandainya ada di antara kaum muslimin yang sakit, yang mana mereka terpaksa untuk melakukan larangan-larangan ihram, maka lakukanlah. Bahkan kalau seandainya kita tidak melakukan larangan ihram tersebut, bisa jadi kita yang berdosa. Misalnya tadi kita contohkan, ada orang yang tidak aman dengan misalnya dengan buang airnya misalnya, kencing lah misalnya. Kalau dia tidak pakai misalnya, bisa jadi memberikan mudarat kepada yang lainnya, atau memberikan mudarat kepada dirinya. Pada waktu itu wajib bagi mereka untuk memakainya, dan mereka tidak berdosa walaupun mereka akan membayar denda dengannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala melihat situasi dan kondisi kaum muslimin yang melaksanakan ibadah. Faman kana minkum marida. Kalau seandainya ada di antara kalian yang sakit, au bihi adza, atau ada gangguan yang mana saja, min ra'sihi fa fidyah, maka wajib bagi mereka membayar fidyah. Yang pertama, siyam, mereka harus berpuasa. Jadi kafarat denda ikhwatul Islam ada 3. Yang pertama, berpuasa. Berapa lama dia berpuasa? 3 hari. Kalau dia melakukan larangan-larangan ihram dengan sengaja, tapi karena ada alasannya. Kemudian yang kedua, sedekah, yaitu dengan bersedekah, memberikan makan kepada 6 orang fakir miskin, dan minimal 1 orang diberikan kepadanya setengah sa'. Setengah sa' itu berapa? Setengah sa' itu 2 mud. 2 mud itu berapa? Ini namanya 1 mud. 2 kali ini disebut dengan setengah sa'. Karena ini apabila kita ambil misalnya makanan kita, beras, kita ambil 1, 2, 3, 4 kali ini disebut dengan 1 sa'. 2 ini disebut dengan setengah sa'. Nah, begitulah takarannya. Kalau dikilokan kurang lebih 1,5 kilo. Kemudian yang ketiga adalah nusuk. Nusuk itu artinya berkorban darah hewan yang disembelih. Nah, di antara ini ikhwatul Islam dikembalikan kepada situasi orang tersebut. Apa yang bisa dia lakukan, maka lakukanlah. Kalau seandainya dia tidak ada uang, dia tidak mungkin menyembelih hewan misalnya, maka bersedekahlah. Dia tidak bisa bersedekah misalnya, maka berpuasalah. Tapi yang paling bagus ikhwatul Islam, selalu kita menyebutkan, kalau seandainya kita melakukan larangan kemudian kita kena denda, ingat, melakukan larangan kemudian kita kena denda bukan berarti haji kita tidak haji yang mabrur. Jadi kalau seandainya ada di antara kaum muslimin yang kadang-kadang mereka terpaksa melakukan larangan ihram, maka lakukanlah. Kalau seandainya terpaksa, dan bukan berarti mereka tidak mendapatkan haji yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang paling bagus di antara denda ini adalah nusuk. Nusuk itu artinya menyembelih hewan di tanah haram kemudian dibagikan kepada fakir dan miskin yang ada di haram. Menyembelih itu harus dilakukan di haram Makkah. Walaupun misalnya kita tidak ada uang, nanti kita bayar, maka boleh bagi kita bayar setelah kita pulang. Tapi pembayarannya tetap dilakukan di tanah Makkah Al-Mukarramah, kemudian dibagikan kepada orang-orang yang ada di sana. Itu
Poin yang kedua di dalam melakukan larangan ihram. Dan yang kedua ini ikhwatul Islam, apa saja yang kalau seandainya kita lakukan? Yang pertama adalah mengambil rambut yang ada di badan. Rambut yang mana saja? Mengambil rambut yang ada di badan di mana saja. Yang namanya rambut yang tumbuh di badan tidak boleh diambil sama sekali. Tapi kalau seandainya terpaksa bagi kita mengambilnya karena kesehatan misalnya, atau karena ada alasan yang lain, lakukanlah. Tapi kita membayar denda sebagaimana tadi yang kita sebutkan. Kemudian yang kedua, larangan ihram yang bagian dua ini. Yang kedua adalah memotong kuku, juga tidak boleh bagi kita melakukannya. Kemudian yang ketiga adalah memakai wewangian. Memakai wewangian itu ikhwatul Islam terbagi kepada dua. Yang pertama, memakai wewangian di pakaian. Maka itu tidak boleh secara mutlak, terutama dikala kita ingin berihram. Misalnya nanti kita akan pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Kemudian setelahnya kita akan atau kita memakai pakaian ihram, karena biasanya kaum muslimin, biasanya mereka berangkat siang setelah zuhur. Kemudian mereka akan memakai pakaian ihram dari sini. Karena nanti kalau seandainya di sana mereka memakai pakaian ihram, bisa jadi tidak bisa, atau karena keadaan yang sempit, atau karena banyaknya orang, sehingga mereka sudah mulai memakai pakaian ihram dikala mereka berada di hotelnya. Memakai pakaiannya, bukan niatnya. Memakai pakaiannya, kita harus bedakan. Karena berniat tidak boleh kecuali di miqat. Kemudian dikala mereka memakai pakaiannya, maka mereka mulai mengambil wewangian, disemprotkan di badannya, di pakaiannya. Maka itu jangan sesekali dilakukan. Tapi kalau seandainya di badan, misalnya di sini, di tempat-tempat yang ingin kita lakukan, maka lakukanlah sebelum kita memulai niat. Jadi ada dibedakan, ini sebelumnya, bukan setelahnya. Sebelum kita misalnya berangkat, kemudian kita memberikan wewangian di badan kita. Misalnya apa hukum bagi kita yang ingin melaksanakan ihram, kemudian kita memakai minyak rambut? Apa hukumnya? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh, karena itu di anggota badan. Di anggota badan ikhwatul Islam, maka boleh dilakukan sebelum kita memasukinya. Tapi kalau seandainya sudah masuk, tidak boleh lagi. Kalau kita sudah mengucapkan labbaik Allahumma umratan, tidak boleh lagi bagi kita melakukannya. Tapi sebelumnya boleh di badan, boleh di badan, tidak boleh di pakaian. Kenapa para ulama membedakan? Karena biasanya di badan itu ikhwatul Islam 1 jam akan hilang keringat kita dan yang lain semisalnya. Tapi kalau di pakaian itu akan lama tersisanya. Maka dengan itulah para ulama membedakan di pakaian ataupun di badan. Kemudian ikhwatul Islam yang berikutnya adalah menutup kepala dengan penutup kepala dengan apa saja yang langsung menempel di kepala tersebut. Misalnya kita tidur, biasa kita tidur tutup semua anggota badan ini. Tiba-tiba dikala kita memakai pakaian ihram, kita pun tidur dalam keadaan demikian. Bagaimana? Apakah kita membayar denda atau tidak? Misalnya bagi mereka yang terbiasa tidur dengan selimut semuanya. Sekarang mereka dalam keadaan ihram. Kemudian tiba-tiba mereka menutup kepalanya. Apakah mereka kena denda? Denda atau tidak? Siapa yang menjawab tanggung jawab? Siapa yang menjawab angkat tangan, tanggung jawab dia. Kena denda atau tidak? Dan itu biasa dilakukan oleh kaum muslimin. Misalnya kita berangkat pergi ke hotel tempat pemukiman, kemudian sambil menunggu waktu kita akan melaksanakan ibadah, kita tidur. Kemudian di dalam hotel biasanya ada AC dingin, enak tidurnya. Tiba-tiba kita menutup kepala. Apa hukumnya? Dia berdosa atau tidak? Siapa yang jawab angkat tangan dan tanggung jawab? Siapa yang berani? Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kalau seandainya dia melakukan yang demikian, kalau lupa atau tidak sengaja, maka dia tidak berdosa. Tapi kalau dia sengaja, baru dia kena denda. Bisa dipahami? Sesuai dengan kaidah yang tadi telah kita sebutkan. Dan biasanya kaum muslimin tidak ada yang sengaja, tapi kadang-kadang spontan saja, langsung masuk ke kamar, tiba-tiba langsung ditutup. Kemudian 5 menit baru sadar, lupa sedang ihram. Maka kalau seandainya demikian keadaannya, maka dia tidak kena denda, karena rata-rata orang yang melakukan demikian lupa atau tidak sengaja. Nah, tidak boleh menutup kepala ini ikhwatul Islam, tentunya dengan sesuatu yang menempel di kepala kita. Kalau sesuatu yang tidak menempel, maka tidak menjadi masalah. Misalnya, apa hukumnya kita memakai payung dikala kita berihram? Boleh atau tidak? Siapa yang jawab angkat tangan? Silakan. Boleh. Kenapa boleh? Ada payung yang menempel di sini? Ada atau tidak? Ada. Nanti kita temukan. Apa? Kalau yang menempel tidak boleh. Kalau yang
Boleh. Masya Allah, barakallahu fiik. Bisa dia perkulakan. Allah jika khairan, barakallahu fiik. Allah jika khairan, barakallahu fiik. Kalau seandainya menempel, maka itu tidak boleh. Karena sebagaimana informasinya ikhwatul Islam, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita bersama. Tentunya di musim haji ini agak sedikit berlebih panasnya, kemungkinan sampai 45, 46, 47, 48. Yang mana kita tidak pernah merasakan yang demikian. Sekarang saja kalau kita salat zuhur di masjid, waduh sudah terasa begitu panasnya. Apalagi kalau seandainya kita sama-sama berada di Mina, di Arafah, di Muzdalifah, kembali ke Mina dalam suhu derajat 48, kuat apapun AC-nya maka akan tetap panas. Makanya kita berharap bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita dan kemudahan dalam setiap ibadah yang akan kita lakukan. Intinya ikhwatul Islam, sesuatu yang menempel di kepala maka jangan lakukan, tapi kalau tidak maka silahkan. Dan ini ikhwatul Islam kenapa kita tekankan? Karena ada sebahagian mereka yang beranggapan itu tidak boleh. Yang menempel atau tidak menempel itu sama-sama tidak boleh. Makanya nanti kalau seandainya kita melaksanakan ibadah haji, akan kita jumpai orang-orang yang tidak ada kemahnya. Karena mereka memang beranggapan tidak boleh yang demikian. Pokoknya kepala mereka ini tidak boleh ada batasnya dengan langit. Bahkan mobil pun harus mobil yang terbuka. Dan itu namanya menganiaya diri sendiri. Ya kan? Makanya kita sebutkan karena Nabi SAW menyebutkan yang demikian. Kemudian ikhwatul Islam, yang berikutnya libsul makhid. Juga diantara hal yang dilarang bagi kita untuk melakukannya, memakai sesuatu yang berjahit. Dan kemarin telah kita jelaskan apa makna yang berjahit. Berjahit itu artinya adalah sesuatu yang membentuk tubuh kita. Karena yang berjahit itu banyak ikhwatul Islam. Tas, kita akan memakai tas. Tas kita berjahit atau tidak? Berjahit. Jam tangan, ada di antara jam tangan kita yang berjahit. Pakai kacamata, pakai yang lainnya. Oleh karenanya makna daripada yang disebutkan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang membentuk anggota badan kita ini. Kemudian ikhwatul Islam, juga di antara yang dilarang bagi kita melakukannya, memakainya terutama di kala kita ihram, adalah memakai sepatu yang menutupi tumit. Berarti ada sepatu yang tidak menutupi tumit. Nah, dari situ kita akan bertanya, apakah boleh kita memakai kaos kaki? Hah? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Jawabannya cari sendiri nanti ya. Tanya ikhwatul Islam. Kemudian berikutnya, boleh memakai kaos kaki. Kaos kaki itu ikhwatul Islam kalau seandainya untuk keperluan maka tidak menjadi masalah. Ada di antara kadang-kadang orang tua kita yang tidak kuat dengan dingin, ada di antara mereka yang tidak kuat dengan panas. Banyak macam keadaan-keadaan kaum muslimin yang kita tidak tahu. Tapi hukum asalnya tidak boleh bagi kita memakai sesuatu yang menutup kedua tumit kita. Maka tentunya jalan yang paling selamat adalah dengan memakai sandal dan yang semisalnya. Dan alhamdulillah banyak kita melakukan yang demikian. Kemudian ikhwatul Islam, khusus bagi perempuan, maka mereka tidak boleh memakai cadar. Bukan berarti mereka, terutama bagi mereka yang mewajibkan cadar. Cadar itu ikhwatul Islam. Di sini terjadi perbedaan para ulama apakah wajib atau tidak. Kita tidak membahas masalah hukumnya. Tapi kalau seandainya ada wanita yang ingin memakai cadar, maka pada waktu itu tidak boleh mereka memakai cadar. Dan kadang-kadang dikiaskan kepada sesuatu yang kita pakai sekarang. Apa dia? Masker. Boleh nak pakai masker nanti? Boleh nak kita pakai masker? Ini mulai berbeda para ulama ya. Boleh atau tidak? Tidak. Boleh atau tidak? Kalau seandainya ada di antara kita yang terpaksa memakainya dengan instruksi dokter misalnya, dan itu dikembalikan kepada tim medisnya. Misalnya tim medis mengatakan, Pak, Bapak harus pakai masker, pakailah masker. Kalau tidak ada yang mengatakan demikian, jangan pakai. Karena kadang-kadang kita menjadi dokter untuk diri sendiri. Sepertinya saya ini harus pakai masker. Itu diterima ikhwatul Islam. Harus kita instruksi dulu atau minta tanya kepada tim yang alhamdulillah setiap daerah, setiap kloter, setiap kita ada penanggung jawab masing-masing, terutama bagian kesehatan. Nah, kita tanya mereka. Kalau seandainya tidak, maka jangan dipakai. Bisa dipahami? Nah, kalau seandainya perempuan demikian juga. Tapi bukan berarti mereka tidak menutupnya. Jadi makanya nanti akan kita temukan mereka tidak pakai cadar, tapi mereka menutup bagian depannya. Intinya, itu larangan untuk perempuan dan juga tidak boleh bagi mereka memakai sarung tangan. Untuk perempuan tidak boleh memakai sarung tangan. Sehingga kalau mereka tidak memakai sarung tangan, apa yang terjadi? Kadang-kadang tersentuh kita.
atau yang lainnya. Maka kemarin telah kita jelaskan ikhwatul Islam apa hukumnya kalau seandainya tersentuh, bukan sengaja menyentuh, tersentuh yang bukan mahram atau tersentuh lawan jenis, apakah batal wudhu atau tidak? Batal wudhu atau tidak? Karena dikala kita tawaf ikhwatul Islam, maka di saat itulah kita menghadapi situasi yang kadang-kadang di luar daripada kesanggupan kita. Sehingga di antara pendapat yang paling kuat dan mudah bagi kita untuk melakukannya mengatakan tidaklah batal untuk kita kalau seandainya tersentuh, karena tidak mungkin kita sengaja menyentuh. Siapa di antara kita yang sengaja menyentuh? Pasti semuanya adalah tersentuh. Kemudian ikhwatul Islam yang berikutnya, nah dari 1 sampai 6 yang tadi kita sebutkan, maka itu semuanya masuk ke dalam kategori yang kedua. Maknanya kalau seandainya terpaksa kita melakukannya, lakukanlah, tapi tetap dengan membayar denda, dan kita tidak akan berdosa. Tapi kalau kita melakukannya, maka kita dengan lupa atau tanpa sengaja, maka kita tidak kena denda dan juga kita tidak berdosa dengannya. Kemudian ikhwatul Islam yang berikutnya, poin yang ketiga dari bentuk-bentuk larangan yang dilakukan, qatlus saydil bahar, yaitu bagaimana qatlus saydil bar, yaitu bagaimana kita membunuh binatang buruan darat. Berarti tidak masuk di dalamnya binatang buruan laut. Misalnya dikala kita sedang melakukan ihram, kemudian ada saja, karena ikhwatul Islam, terutama di zaman Nabi SAW, fitnah itu kadang-kadang muncul. Ini kita contohkan semuanya. Fitnah itu kadang-kadang muncul dikala kita dilarang untuk melakukannya. Kita contohkan misalnya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang umat terdahulu, umat Nabi Musa alaihissalam. Umat Nabi Musa, hari besar mereka adalah hari Sabtu. Dan dikala hari Sabtu merupakan hari besar mereka, pada hari itu tidak boleh bagi mereka untuk bekerja. Semuanya dilakukan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu berbeda dengan kita. Hari besar kita adalah hari Jumat. Tapi walaupun hari Jumat adalah hari besar kita, tetap boleh bagi kita untuk bekerja. Umat terdahulu tidak. Hari besar mereka Sabtu, jangan pernah kalian bekerja. Semuanya dijadikan untuk ibadah. Dan itu merupakan di antara kemudahan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya hari besar kita tidak boleh bekerja kecuali beribadah, maka betapa susahnya kita sebagaimana susahnya orang-orang terdahulu. Namun terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, di zaman Nabi Musa ini, hari besar mereka itu adalah hari Sabtu, dan mereka betul-betul tidak boleh bekerja di sana. Kemudian kebanyakan mereka, terutama mereka yang tinggal di pinggir laut, pekerjaannya adalah nelayan mencari ikan. Ikan ini ikhwatul Islam, hari-hari yang lain tidak nongol, tidak ada. Tapi pas hari Sabtu itu muncul semua. Seolah-olah ikan itu tahu kalau hari ini adalah hari merdeka. Merdeka bagi mereka untuk bermain di pinggir laut. Kemudian ikhwatul Islam, orang-orang terdahulu mereka membuat hilah. Nah, maknanya ikhwatul Islam, karena hilah ini sama dengan umat Nabi SAW. Nanti akan kita kias dan akan kita bandingkan. Kita sebutkan umat terdahulu yaitu umat Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ikhwatul Islam, apa yang mereka lakukan? Di sore Jumat mereka memasang jaring. Di sore Jumat mereka semuanya memasang jaring. Kemudian di hari Sabtu mereka fokus beribadah kepada Allah. Di hari Ahad maka jaringnya sudah penuh. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Misalnya, tidak apa-apa mengatakan boleh. Apa alasannya? Karena tidak dilakukan di hari Sabtu. Karena tidak dilakukan di hari Sabtu. Contoh, ini contoh. Kalau kita zakat, kurang lebih apabila kita memiliki uang 50 juta, kemudian sampai nisabnya, sampai haulnya, maka wajib bagi kita mengeluarkan zakat harta. Ini contoh saja. Kemudian kita tahu bulan depan uang kita akan lengkap 50 juta karena gaji misalnya. Kemudian tiba-tiba bulan depan kita beli sepeda supaya uang kita tidak lengkap 50 juta. Akhirnya kita tidak membayar zakat dengannya. Boleh atau tidak? Nah, contoh yang lain, misalnya kita peternak kerbau. Kerbau apabila ada 40, maka wajib zakat 1. Nah, kita tahu kerbau kita sudah 39. Besok ini lahir salah satu di antaranya. Nah, sebelum ini lahir, kita jual dulu yang 1 supaya jumlahnya tetap 39. Boleh atau tidak? Itulah yang dilakukan oleh zaman Nabi Musa alaihissalam. Itu namanya hilah di dalam beribadah. Iya, mereka tidak bekerja di hari Sabtunya, tapi mereka sudah melakukan usaha agar mereka mendapatkan semuanya. Sudah jelas? Boleh atau tidak? Sudah aman ya jawabannya? Baik.
Nah itu tidak boleh ikhwatul Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala abadikan semua mereka yang melakukan demikian dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya yang melakukan, orang yang melihatnya, kalau mereka tidak larang juga dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Yang selamat siapa? Satu saja, mereka yang melihatnya, kemudian mereka yang memberikan nasihat, selamat dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga ikhwatul Islam, kisah yang sama terjadi kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar kita bedakan umat mana yang paling taat kepada nabinya. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian juga keadaannya. Dikala mereka ihram, biasanya mereka berburu. Dikala mereka berburu, buruan itu tidak normal. Tidak ada satupun. Dikala mereka sudah memakai pakaian ihram, buruan itu duduk di samping mereka. Seolah-olah buruan ini atau hewan ini tahu kalau mereka sedang ihram, kita akan aman. Sama ikhwatul Islam. Namun demikian tidak satupun di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengambilnya atau memberikan isyarat. Memberikan isyarat itu apa artinya? Misalnya ada orang yang tidak ihram, tolong ambil, tolong bunuh ini. Karena itu juga tidak boleh. Maknanya ikhwatul Islam, iya di zaman ini mungkin sulit bagi kita untuk memperhatikannya, tapi itu berat terutama di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena buruan itu seolah-olah berjalan dengan mereka semuanya. Apalagi dulu mereka melakukan perjalanan berjalan kaki, kuda, onta, buruan itu di sekeliling mereka semuanya. Namun dilarang bagi mereka untuk mengambilnya, itu buruan. Makanya nanti selama kita berada di Mina atau di Arafah, ada lalat atau ada nyamuk yang gigit kita, boleh dibunuh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang mana yang benar? Boleh atau tidak? Boleh. Apakah itu termasuk binatang buruan? Kembalinya ke sana. Bisa dipahami? Sebenarnya mudah sekali melaksanakan ibadah haji dia. Insya Allah mudah. Kemudian kalau seandainya ada yang melakukannya, kalau buruan ini berbeda, tidak sama dengan larangan ihram yang lainnya. Kalau buruan ini ikhwatul Islam harus diganti dengan buruan yang sama atau dengan seharga darinya. Atau kalau seandainya kita tidak dapat, kita memberikan makan kepada fakir miskin seharga dengan barang tersebut. Itu khusus untuk buruan. Ini bagian yang ketiga. Kemudian bagian yang keempat ikhwatul Islam dan bagian yang terakhir di antara bentuk larangan-larangan ihram adalah hubungan suami istri. Kalau hubungan suami istri ini ikhwatul Islam itu tidak masuk kepada kaedah yang pertama dan kedua. Apakah ada yang terpaksa? Atau adakah yang lupa? Makanya tadi kita sebutkan tidak sama kepada kaedah yang pertama dan kedua. Kaedah yang pertama ada kaedah melakukan larangan ihram tapi kita tidak berdosa kalau lupa dan tidak sengaja. Untuk ini tidak mungkin ada yang lupa tahu. Ya kan? Tidak usah kita sambung. Intinya tidak mungkin kepada kaedah yang pertama atau juga kaedah yang kedua. Apakah ada orang yang terpaksa? Harus dipaksa? Juga tidak ikhwatul Islam. Tapi kalau seandainya ada misalnya, kalau seandainya ada dalam ibadah umrah ikhwatul Islam, maka umrahnya para ulama menyebutkan tetap sah tapi dia kena denda. Kalau umrah misalnya sekarang di awal ini kita akan umrah, itu berbeda. Kalau haji, maka itu berbeda hukumnya. Sebelum Arafah, kalau dia melakukannya, maka dia rusak hajinya, batal hajinya. Dikala batal hajinya, bukan berarti dia menanggalkan pakaiannya. Wajib dia sempurnakan hajinya, tapi hajinya tidak sah. Bisa dipahami? Karena ada ibadah ikhwatul Islam misalnya. Rasulullah SAW menyebutkan man ata'arrafan au kahinan, barang siapa yang datang kepada dukun atau tukang ramal, maka tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Dia tahu dia datang, maka sholatnya tidak akan diterima. Apakah orang ini dia tidak sholat? Apakah dia sholat atau tidak selama 40 hari? Tetap wajib baginya untuk sholat, walaupun dia sholatnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nah begitu juga bagi mereka yang tadi melakukan yang demikian, dia tetap menyempurnakan ibadahnya, walaupun ibadahnya tidak diterima. Tapi juga dia kena denda. Dendanya ini beda. Kalau tadi misalnya hanya sekedar kambing yang disembelih, kalau ini dendanya adalah 1 ekor unta. 1 ekor unta berapa harganya? Mungkin ya kalau sekarang ada 8.000, lumayan ya 8.000, 10.000. Bahkan kami pernah melihat ada unta itu harganya 1 juta rial. Nah, jadi maknanya unta itu adalah di antara intinya badanah, intinya ikhwatul Islam. Kemudian dia diwajibkan untuk mengulang ibadah hajinya kalau sebelum Arafah atau sebelum tahallul awal. Kalau seandainya setelah tahallul awal,
Kalau seandainya setelah tahallul awal ikhwatul Islam, maka hajinya tetap sah, namun dia tetap membayar kafarat denda. Itulah di antara makna hal-hal yang bisa kita sampaikan tentang mahdzuratul ihram, yaitu hal-hal yang dilarang bagi kita untuk melakukannya selama kita melaksanakan ibadah haji yang mulia ini. Memang iya, mungkin ada di antara kita yang betul-betul tidak akan bisa melakukannya, tapi ingin kita mengetahui apa saja yang dilarang. Karena dikala kita mengetahui apa yang dilarang, tujuannya sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Hudzaifah ibn Yaman, sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aradtu syarra la lisyarri. Aku tahu kesalahan-kesalahan ini, aku tahu tentang larangan-larangan ini, bukan berarti aku ingin melakukannya, tapi agar aku berhati-hati tidak melakukannya. Aradtu syarra, aku tahu kejahatan, la lisyarri, bukan untuk melakukan kejahatan tersebut. Aku tahu larangan ihram ini bukan untuk melakukannya, tapi agar kita berhati-hati supaya tidak terkena di dalam larangan-larangan yang tadi telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kita jelaskan. Semoga memberikan manfaat kepada kita bersama. Yang benar tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah sudah pasti dari kami karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau seandainya ada kata-kata yang salah dan kata-kata yang kurang berkenan di hati. Ikhwatul Islam, sebelum kita menutup pembahasan kita ini, kita akan membacakan ada pertanyaan. Jika kita berangkat ke Mina tanggal 7 Zulhijjah ba'da maghrib, kemudian bermalam di sana tanggal 8, tanggal 9 Zulhijjah, kapan dan di mana kita ihram untuk melaksanakan ibadah haji? Biasanya ikhwatul Islam, kalau bagi mereka yang bisa, ini anjuran kami, karena tidak semuanya yang bisa. Tapi kalau seandainya kita bisa, terutama bagi mereka yang melaksanakan haji, sekarang kan banyak haji namanya haji plus, haji furoda, dan yang semisalnya. Kalau mereka bisa ikhwatul Islam, maka tanggal 8 Zulhijjah mereka pergi ke Mina. Bisa dipahami? Tanggal 8 Zulhijjah mereka pergi ke Mina. Kalau seandainya tidak bisa, baru cerita lain. Kita berbicara tentang yang bisa. Karena ada kadang-kadang sebagian saudara kita, mereka tidak bisa karena keadaan, karena faktor, karena jumlah, karena memang itu peraturannya dan yang lain misalnya. Banyak ikhwatul Islam. Tapi bagi kita yang bisa, maka jangan tinggalkan tanggal 8 itu diawali di Mina. Karena setiap hari-hari haji itu ada namanya. Tanggal 8 apa namanya? Yaumut Tarwiyah. Tanggal 9 apa namanya? Yaumul Arafah. Tanggal 10 apa namanya? Yaumun Nahar. Tanggal 11 apa namanya? Tanggal 11. Bukan tanggal 11, 12, 13. 11, 12, 13 namanya tasyrik. Pertanyaannya tanggal 11 saja apa namanya? Yaumul Qar. Tanggal 12 Yaum Nafar Awal. Tanggal 13 Nafar Tsani. Jadi maknanya semua ibadah haji ini ada namanya. Kapan dimulai? Tanggal 8 Zulhijjah. Bolehkah kita pergi ke Mina tanggal 7? Boleh ke Mina pergi ke Mina tanggal 7 atau tidak? Boleh atau tidak? Siapa yang jawab angkat tangan? Siapa yang jawab dan bagus betul jawabannya, ini hadiahnya? Boleh. Boleh. Boleh, kenapa Pak? Boleh. Kenapa boleh? Nyataannya lebih awal kita diantar. Kalau sholat zuhur jam 11 boleh enggak? Tidak boleh. Kan lebih awal. Iya. Tapi kalau ke Mina, ada waktunya yang sudah diatur. betul. Kalau kayak tarwiyah, Tarwiyah itu kan ada waktunya yang diatur. Pas zuhur. Ya. Tapi kalau di dropnya tanggal 7 boleh-boleh saja. Kenapa boleh-boleh saja? Kan belum waktunya. Kan kita bisa lebih matang di tanggal 8. Betul nih? Iya. Masya Allah, tabarakallah fikum, khairan. Walaupun salah jawabannya Pak ya. Barakallahu fikum ikhwatul Islam. Ikhwatul Islam, jangan pergi ke Mina tanggal 7. Jangan pergi ke Mina. Kecuali, ada kecualinya, kalau seandainya ada keadaan-keadaan tertentu. Karena kadang-kadang ada orang tua yang sakit, harus ditandu misalnya, harus diapakan, itu lain ceritanya. Tapi hukum asalnya, Nabi sampai di Mekah tanggal berapa? Tanggal 4 Zulhijjah. Kapan Nabi baru ke Mina? Padahal Nabi dalam keadaan ihram, tidak buka ihramnya selama. Coba bayangkan, berarti sebelum tanggal 4 Nabi sudah berada di Madinah. Madinah ke Mekah itu 6 hari 7 hari. Sudah berapa lama Nabi memakai pakaian ihram? Lebih butuh Nabi SAW cepat ke sana. Tapi Nabi tetap menganjurkan kita datang tanggal 8 Zulhijjah. Tapi ikhwatul Islam, sampai di sini pembahasan yang bisa kita jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Dan insya Allah
besok akan kita kembali lanjutkan pembahasan kita ini. Tapi kalau seandainya ada di antara kita yang mulai meninggalkan Madinah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam perjalanannya. Allah Subhanahu wa taala lancarkan urusannya. Allah jadikan umrah yang akan mereka lakukan adalah umrah yang mabrurah. Kemudian Allah mudahkan mereka untuk melaksanakan ibadah haji dan dijadikan hajinya adalah haji yang mabrur, sa'inya adalah sa'i yang masykur, dosanya adalah dosa yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, kita tutup pembahasan kita ini dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.